antara suami dan istri tidak boleh ada yang tabu, misalnya masa sih ayah harus cebokin anak, nggak boleh Pak, curang gitu ya. Istri aja mau kok terjun bantu cari nafkah, maka suami juga mau terjun bantu urusannya istri juga gitu. Nah sama kita ketika bisnis online, cari nih sosial media yang lagi rame Pak. Lagi rame ya. Wah, Instagram rame nih, ayo kita buka jualan di sana. Facebook lagi rame, kita jualan di sana. YouTube rame, kita jualan di sana, gitu aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, sahabat Imoline Official, hari ini kita kedatangan tamu orang yang sangat luar biasa, seorang ibu rumah tangga. Beliau juga terkenal menjadi provokator bisnis emak-emak. Ya. Hari ini dia akan sedikit sharing ke kita alasan beliau membangun bisnis, alasan beliau istilahnya menjadi provokator untuk emak-emak itu apa aja sih. Kita langsung kenalin langsung siapa sih beliau. Beliau adalah Ibu Muri Hadayani. Selamat sore Ibu. Sore Pak. Ya. Nanti profilnya bisa cek di sebelah sini. Oke teman-teman, hari ini kita langsung sharing kepada beliau. Apa sih Bu Muri alasan Ibu membangun bisnis di era sekarang saat ini? Baik, saya seorang ibu rumah tangga yang repot sama anak juga, apalagi di tengah sekolahnya di rumah ya, itu luar biasa kesibukannya. Tapi ternyata menjadi seorang ibu rumah tangga bukan berarti kita sebagai seorang perempuan secara individu berhenti berkarya Pak. Betul ya Pak ya? Satu sisi kan kadang ada orang yang gini, udah disekolahin tinggi-tinggi sampai sarjana tapi cuma di rumah aja gitu ya. Padahal tugas utama di rumah juga berat banget kan, karena harus mendidik anak-anak gitu. Betul. Terus yang kedua pasti dong ingin berkarya, ingin ada manfaat untuk sosial, ada manfaat untuk agama dan negara gitu. Nah dari situ ternyata nggak perlu keluar rumah Pak. Apalagi dengan era online seperti sekarang ini, bisa kok di rumah berkarya dan itu difasilitasi dengan teknologi yang sangat familiar dengan kita, yaitu dengan smartphone yang kita miliki itu sudah sangat bisa sekali untuk teman-teman berkarya. Bisa mulai dari hobi, bisa juga kondisi kepepet Pak. Kalau saya kepepet Pak, kalau saya kepepet nih gitu ya, kepepet pengen punya rumah sendiri, kepepet pengen punya income sendiri, kepepet pasti manusia punya banyak keinginan gitu ya. Dari kepepet yang kebutuhan pokok sampai kepepet yang ingin mengejar impian. Nah dari situ saya mau mewujudkan gimana caranya nih supaya saya tetap bisa mewujudkan impian-impian tapi tanpa harus meninggalkan rumah. Nah dari situlah saya mewujudkan itu semuanya dengan menjalankan bisnis online. Dan itu gampang banget ternyata Pak. Wow, ternyata alasannya satu, kepepet ya. Kepepet Pak. Dari kepepet itu akhirnya muncul ide. Dan ide yang Ibu Muri ini lakukan adalah bisnis online. Terus tahapan awal membangun bisnis online buat emak-emak itu bagaimana sih Bu? Tahapan awalnya, yang pertama itu pasti harus belajar. Karena rasanya, aku gaptek nih gitu ya misalnya. Aku mah lemot, aku mah nggak bisa. Memang semua orang juga lahir nggak bisa apa-apa kan gitu ya. Kita makanya belajar jalan, belajar main sepeda, belajar baca, semua belajar kok gitu. Nah, jadi ketika kita nyemplung ke bisnis online, yang sesuatu yang kita nggak bisa, gampang belajar aja gitu. Dan yang paling pertama adalah nggak perlu yang macam-macam gitu, nggak perlu pengen jadi seorang desainer, nggak perlu produksi apa. Di awal jangan main produksi. Karena produksi dengan pemasaran itu dua kepala yang berbeda dan dua kepusingan yang berbeda. Jadi fokus aja belajar di Marketing. Karena bikin barang itu gampang Pak zaman sekarang. Tinggal cari rumah produksi, bikin deh. Tinggal cari orang yang jago masak, bikin. Tinggal cari orang yang bisa produksi fashion, bikin. Yang sulit adalah jualannya. Kan gitu. Jadi teman-teman yang baru mau memulai bisnis, jangan nyemplung ke produksi. Karena kalau kita nyemplung ke produksi, berarti kan harus belajar produksi juga, harus belajar pemasaran juga. Pilih salah satu. Salah satunya yang paling gampang ya itu pilihnya di sini dulu. Karena kalau pilih produksi harus keduanya. Sedangkan kalau pilihnya penjualan, ya udah kita fokus pemasaran. Tinggal cari produk-produk yang ready Pak. Kayak di Imogen kan ready tuh, nggak usah pusing mikirin value-nya, packaging-nya, mikirin keunggulannya, apa nggak usah pikirin. Yang kita pikirin adalah bagaimana memasarkan produk. Karena kalau kita udah belajar jualan, udah pinter di situ, nanti barang apa aja enak kita jualinnya Pak, udah gampang. Nah jadi belajar mulai dari jualan, mulai dari modal yang kecil dulu.
Karena mikir mau bisnis, aku nggak punya modal. Padahal sebenarnya dengan menyisihkan uang belanja, ditabung-tabung 50.000 sehari gitu ya, nanti ada uang belanja dari suami, dihemat-hemat sedikit. Yang mau jajan bakso zaman sekarang kan 20.000, 25.000 gitu ya, ditabung, disimpan-simpan, sampai ada modal 300.000 misalnya. Wah itu udah bisa tuh, bisa daftar di mall berapa? Ya, Berapa tuh Pak? 300.000 udah bisa jadi Bisa ya. reseller Nah, kita. cuma 300.000 udah bisa mulai belajar bisnis online. Jadi jangan nunggu punya uang sekian juta jangan. Karena dengan modal yang kecil kan resikonya kecil. Resiko kehilangannya cuma 300.000 misalnya. Kalau kita di modalnya mau 5 juta, 10 juta ya akan ada resiko. Kalau bisnis itu kan siap hasil besar, resikonya besar. Nah, mulai dari yang kecil dulu, dari 300.000, belajar penjualan dulu, belajar menawarkan produk A, B, C, D, belajar komunikasi. Aslinya saya pemalu loh Pak. Aslinya saya pemalu. Sekarang malu-malu. Sekarang nyari duitnya adalah dengan menyemangati orang-orang biar nggak malu juga. Karena bagi saya seorang ibu rumah tangga yang benar-benar orang rumahan banget, saya jarang keluar rumah Pak. Karena pertama karena tanggung jawab anak-anak, dan juga udahlah perempuan mah kan dalam Islam juga di rumah aja gitu. Jadi ternyata tanpa kita keluar rumah, saya bisa punya teman banyak kok. Melalui Facebook, melalui Instagram, melalui YouTube gitu. Dan di sana orang-orang kenal dengan sosok seorang Mak Muri. Kalau di online saya dikenalnya dengan Mak Muri gitu. Nah dari Mak Muri ini kita bisa tetap berteman, kita bisa tetap menginfokan produk yang kita jual, kita bisa bertransaksi betul-betul hanya dari rumah dan hanya mengandalkan ini aja, handphone aja gitu. Enaknya kalau di pemasaran kita nggak usah terlalu mikirin modal yang terlalu ribet gitu. Misalnya mau punya brand sendiri, harus punya mesin jahit, harus punya apa-apa, nggak usah. Cukup dengan smartphone, dan smartphone-nya yang ada aja Pak. Yang ada aja. Pasti teman-teman juga yang nonton ini kemungkinan sebagian besar 99% melalui handphone nih, nonton videonya ya kan. Nah, handphonenya kita gunakan lebih optimal lagi. Tidak hanya menjadi penonton kesuksesan orang lain. Sekarang waktu yang tepat untuk teman-teman memulai menjalankan bisnis online. Dan dengan eranya pandemi gini ya Pak, susah untuk kita makin bergerak offline. Ayo, banyak orang-orang yang juga udah terjun di dunia online. Nah, berdasarkan data Pak, orang Indonesia kan 275 juta jiwa lebih. 60%-nya itu sudah terakses dengan internet. 60%-nya. Luar biasa. Dan 60%-nya itu yang aktif di sosial media. Jadi kalau teman-teman ada yang orang Minang kan, kalau orang Minang kan di mana ada perempatan jalan buka toko Pak. Di mana ada perempatan buka toko, ada tempat strategis buka toko. Nah, sama kita ketika bisnis online, cari nih sosial media yang lagi ramai Pak. Wah, Instagram ramai nih, ayo kita buka jualan di sana. Facebook lagi ramai, kita jualan di sana. YouTube ramai, kita jualan di sana, gitu aja. Jadi kuncinya kalau di bisnis online, yang pertama belajar, yang kedua perbanyak teman. Gitu. Terus untuk memulai bisnis online itu langkah pertama itu sembunyi-sembunyi apa memang ngomong ke pasangannya dulu atau gimana Bu? Oh gitu. Bagi seorang istri wajib nomor 1 adalah ridho suami dulu Pak. Ridho suami wajib minta doa restu suami itu yang pertama. Betul. Kalau masih single wajib doa restu sama orang tua. Kalau yang sudah berpasangan, istri wajib minta restu sama suami karena suami ridhonya Allah ya Pak. Jadi kalau kita sembunyi-sembunyi nanti dimarahin, kamu nih mainan handphone terus, anaknya nggak diurus, gitu. Tapi kalau kita udah izin, bentar ya ada orderan, bentar ya 5 menit ya, ini ada yang nanya-nanya harga, gitu. Jadi suami memahami, dan enaknya kalau kita udah diskusi sama suami, ini tujuannya apa dan sebagainya, kita bisa itu Pak, bisa kompak antara ngurusin rumah tangga sama ngurusin anak, rumah tangga sama bisnis, nah gitu ya. Misalnya ketika saya harus ngurusin bisnis, suami pegang anak-anak. Ketika suami pegang bisnis, saya pegang anak-anak. Dan itu antara suami dan istri tidak boleh ada yang tabu misalnya. Masa sih ayah harus cebokin anak? Nggak boleh Pak, curang gitu ya. Istri aja mau kok terjun bantu cari nafkah, maka suami juga mau terjun bantu urusannya istri juga gitu. Jadi bahkan suami saya mau masak, suami saya mau ngurus anak-anak, suami saya senang beres-beres rumah gitu. Jadi gantian ketika saya pegang bisnis, suami yang menghandle yang lainnya. Ketika suami pegang kerjaan, saya yang handle lainnya gitu Pak. Terus kalau menyamakan persepsi sama pasangan tuh apa yang harus pertama kali dikatakan Bu? Apa mungkin kita cerita kita masih punya impian belum tercapai atau apa Bu? Mungkin Ibu punya tips-tips tersendiri gitu. Jika
menyamakan visi sama suami dulu gitu ya. Jadi ya kalau bagi kami yang pertama menyamakan visi keluarga dulu Pak. Ini keluarga mau kemana sih arahnya gitu, mau dibawa kemana sih? Bagi keluarga Muslim satu-satunya visi keluarga adalah surga sebenarnya. Kalau istri bekerja beraktivitas di luar rumah dan suami nggak ridho, oh itu udah jauh dari surga namanya. Kalau suami beraktivitas, istrinya anak-anak terbengkalai, itu udah bukan surga. Jadi kalau suami dan istri sudah jelas visi keluarga kemana, baru dari situ kita tarik, oke, ini kita mau bisnis online tuh arahnya kemana. Misalnya suami ada batasan, kamu nggak boleh terlalu narsis ya, gitu ya. Kamu nggak boleh posting foto-foto yang terlalu vulgar gitu ya. Ada batas-batasan ya, kita harus terima itu gitu. Nanti misalnya gantian, kamu nggak boleh ya chatting-chatting sama perempuan misalnya gitu ya. Betul. Jadi kalau di saya nggak dikunci handphonenya, suami nggak dikunci handphonenya. Saya tahu password sosial media suami tahu password saya gitu misalnya. Jadi banyak keterbukaan, saling terbuka dulu itu satu sama lain. Jadi niat yang lurus dulu untuk sebelum memulai bisnis ya Bu ya. Dan ibaratnya kadang mak-mak itu kan takut pertama kali apa sih yang harus dilakukan di bisnis online gitu. Yang pertama kali dilakukan itu belajar yang pasti Pak. Belajar, ya? Dan gini, kalau belajar tuh jangan semua dipelajari Pak. Satu aja dulu dipelajari. Belajarnya satu kali, kalau buat saya belajar satu kali, prakteknya 100 kali gitu. Jadi misalnya belajar tentang Instagram, tinggal cari tutorialnya atau baca buku atau ikut pelatihan satu aja dulu. Ikut satu, kemudian praktekin berkali-kali. Sampai nanti, wah ini mentoknya apa ya, ini salahnya apa ya, sampai nanti membuahkan hasil. Karena pasti kalau ilmu hanya dikoleksi, nggak ada hasilnya juga Pak. Gitu, tanpa kita eksekusi. Dan di dunia digital marketing itu kan algoritma itu berubah-ubah. Misalnya fitur Instagram 3 bulan yang lalu dengan sekarang itu udah banyak perbedaan gitu. Jadi perbanyak prakteknya, belajarnya cukup sekali untuk bulan ini misalnya prakteknya full. Besok cari ilmu lagi, praktek lagi. Bulan ini 3 bulan ini Instagram misalnya. Bulan depan lagi nanti Facebook praktekin lagi. Nanti lagi YouTube praktekin lagi gitu. Terus kalau bisnisnya udah mulai jalan, uangnya itu enaknya untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk memperbesar modal lagi di bisnisnya Bu? Oke. Nah ini juga biasanya yang menjadi kendala ibu-ibu ya. Barangnya habis, uangnya habis. Nah, gitu tuh Bang Adela Pak. Kenapa ya? Kok kayaknya orderan aku banyak nih ya, jualan sarang walet, jualan ini gitu ya. Kok habis ya gitu? Karena begitu ada orderan kan posting nih Pak di Instagram ya, maksudnya mau ngiklan. Begitu ngiklan, ada iklan baju Pak. Belanja, beli baju. Baru ada yang order ke kita, belanja maka jadi antara uang bisnis sama uang pribadi dicampur. Itu kunci dasar dari permasalahan keuangan bisnis untuk pemula. Jadi rekening pribadi dengan rekening bisnis harus dipisah Pak. Rekening bisnis dan pribadi dipisah. Nah kan suami itu kan tugasnya memberikan nafkah. Jadi apa yang didapatkan dari bisnis online itu disimpan aja, putar lagi modalnya, putar lagi. Terus gimana kalau misalnya dengan kondisi pandemi gini uang dari suami kurang? Boleh diambil, tapi ada batasnya. Jadi saya sebagai pemilik bisnis, saya menggaji diri saya sendiri Pak. Misalnya berapa nih kebutuhannya, mau 2 juta misalnya sebulan. Maka kita boleh ambil uang dari bisnis sebagai jatah kita kerja. Kan kita kan kerja posting, pemasaran, penjualan. Kita dibayar tuh 2 juta. Nah tapi itu 2 juta diambil dari bukan modalnya habis. Dilihat dulu dari income kita nih per bulan. Cash flow-nya ya. Jadi oke nih gaji kita 2 juta sebulan. Buat bayar listrik, internet dan sebagainya berapa? Berarti kita harus punya omset berapa? Nah jika tercapai omset itu berarti kita dapat gaji itu 2 juta. Gitu. Nah kalau udah budgetin 2 juta, jangan lebih jajannya. Gitu, tahan. Tahan nafsu buat jajannya itu yang harus dijaga. Jadi buat tips buat emak-emak, ya kalau bisnis online ya selain iklan, ya scroll untuk belanja bajunya dikurangi dulu. Boleh lah buat lihat-lihat, buat cuci mata katanya. Tapi ya jangan melantur lah gitu. Jangan kebablasan ya. Jangan kebablasan itu. Karena takutnya tadi itu kelihatannya orderannya banyak, uangnya nggak ngumpul. Ternyata ngumpulnya dibeli baju branded, tas branded, ya, seperti itu. Terkadang lebih besar keinginan daripada kebutuhan, Pak. Lapar mata ya. Iya. Oke, mungkin terakhir closing statement dari Bu Muri buat teman-teman yang sekarang lagi belajar pemula bisnis online apa sih Bu? Silakan. Baik,
teman-teman pahami bahwa kita menjalankan bisnis itu kan pasti mengurangi jam kerja, jam kita ngurus peliharaan gini ya, ngurus keluarga, ngurus anak-anak, kita udah ngorbanin waktu loh gitu ya. Jangan sampai semua pengorbanan kita itu nggak ada hasilnya, cuma capek aja, kemudian barang habis, uang habis, nanti jadinya ujung-ujungnya suami nggak ridho sama kita. Anak-anak yang harusnya main sama kita, bunda nih mainan handphone mulu, aku main handphone nggak boleh kok, bunda mainan handphone mulu gitu ya. Jadi betul-betul diseriusin karena kita sudah kehilangan banyak waktu kok untuk ngurus ini gitu. Jalan dengan serius, boleh sebagai sampingan tapi bukan berarti asal-asalan mengurus keuangannya gitu. Dan yang penting juga harus ridho suami, selain ridho suami Pak, harus ridho anak-anak juga. Jadi kita jelasin, enggak kok bunda enggak main, diajarin kita tuh gini gitu. Jadi ketika kita berusaha untuk adil membagi peran Pak, adil membagi peran. Karena bagaimanapun Allah tidak akan bertanya nanti omset kamu berapa, nggak akan tanya. Allah akan tanya anak-anak yang Allah titipkan bagaimana dengan suamimu gitu kan, bagaimana dengan kewajibanmu sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi adil membagi peran sebagai ibu, adil membagi peran sebagai suami, adil membagi peran ibu rumah tangga, urusan rumah dan bisnis gitu. Jadi berjuang untuk adil membagi peran sehingga suami ridho, anak ridho, insya Allah Allah ridho dan Allah kirim banyak bantuan untuk kita menjalankan bisnis online. Betul. Oke teman-teman, itu sekilas tentang bincang-bincang kita, tips bisnis untuk ibu-ibu atau bapak-bapak juga boleh sih sebenarnya. Jadi dikala pandemi seperti ini, bisnis online sangatlah luar biasa. Jadi yang belum bisnis online segera take action, cari info mau bisnis apa, semua ada di internet. So, sekian dari liputan Imolan Official hari ini. Terima kasih Bu Muri atas tipsnya. Buat teman-teman, stay tune juga di channel-channel kita selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.